Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang wireless charging. Pertama, kita akan perkenalan diri yang di sini. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana, NIM 36. Nama saya Muhammad Bayu, NIM 43. Perkenalkan, nama saya Alan Rofiq, NIM 22. Perkenalkan, nama saya Bagus Sudianto, NIM 2247. Perkenalkan, nama saya Bapak Bilang Saputra, NIM 2298. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang wireless charging. Selanjutnya, latar belakang dari wireless charging. Wireless charging atau pengisian daya dari kabel adalah teknologi yang memungkinkan pengisian daya perangkat elektronik tanpa menggunakan kabel fisik. Teknologi ini bekerja dengan cara mentransfer energi listrik melalui medan elektromagnetik dari sumber daya ke perangkat penerima. Metode ini menggunakan teknologi listrik kabel di mana medan magnetik dihasilkan oleh sumber daya. Biasanya di dalam perangkat pengisian dan diterima oleh perangkat yang akan diisi. Biasanya di dalam perangkat yang akan diisi daya, ketika perangkat yang akan diisi daya ditempatkan di atas permukaan pengisian, medan magnetik mengalir melalui perangkat dan mengisi daya baterai atau perangkat lainnya. Kemudian pengisian ke kabel pertama kali dikembangkan pada tahun 1990-an, tetapi tidak sampai tahun 2090 sebelum teknologi ini menjadi lebih luas dan tersedia secara komersial. Saat ini pengisian ke kabel digunakan oleh banyak produsen elektronik. Konsep dasar pengisian daya di kabel ditemukan oleh Nikola Tesla, seorang ilmuwan dan penemu terkenal. Pada tahun 1890-an, Tesla ini menunjukkan kemampuan untuk mentransmisikan energi listrik melalui udara menggunakan medan elektromagnetik dengan eksperimen Tesla Coil. Meskipun visi Tesla tentang transmisi energi jarak jauh belum terwujud sepenuhnya, prinsip dasar yang ia temukan menjadi dasar bagi teknologi pengisian daya dari kabel modern. Baik, untuk selanjutnya ada prinsip kerja dari wireless charging. Prinsip kerja dari wireless charging yaitu bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, dan proses ini melibatkan transfer energi antara dua objek melalui medan elektromagnetik tanpa memerlukan koneksi kabel fisik. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan di transmitter, medan magnet dihasilkan di sekitar kumparan tersebut. Kemudian medan magnet ini memicu arus listrik di kumparan penerima pada perangkat yang kompatibel yang berada dalam jangkauan medan magnet tersebut. Kemudian ilmuwan awal ini telah menemukan pengisian kabel, tetapi mereka tidak dapat menemukan banyak kegunaan pada prinsip kerja wireless charging ini. Contohnya yaitu sebelum adanya smartphone, jam tangan, dan kendaraan listrik, sebagian besar aplikasi untuk pengisian daya dari kabel turun ke sikat gigi elektrik. Kemudian sejak tahun 1990-an, perusahaan-perusahaan merawat mulut yang telah menanamkan unit pengisian dari kabel langsung ke tempat sikat gigi elektrik tersebut. Kemudian ada juga mobil sedan BMW dan iPhone yang mengandalkan konsep yang sama dengan sikat gigi tersebut. Kemudian pengisian daya induktif ini mentransferkan energi dari pengisian daya ke penerima di bagian belakangnya telepon melalui induksi elektromagnetik. Di dalam bataran pengisian kumparan tersebut di smartphone membantu mengubah medan magnet itu kembali menjadi listrik untuk mengisi baterai, seperti yang dilakukan oleh Nikola Tesla tadi pada tahun 1800-an. Kemudian charger induktif ini biasanya menggunakan kumparan induktif untuk menciptakan medan elektromagnetik yang bergantian dari dalam base station pengisian dan kumparan induktif. Kedua,
dalam perangkat portable akan mengambil gaya dari medan elektromagnetik. Kemudian kedua kumparan tersebut dalam jarak yang berdekatan tergabung untuk membentuk sebuah transformator listrik. Nah, kemudian dalam prinsip ini terdapat dua prinsip. Yang pertama ada induktif charging. Untuk induktif charging sendiri, induktif charging ini juga dikenal sebagai wireless charging atau pengisian daya induktif dengan metode pengisian daya baterai tanpa menggunakan kabel listrik untuk mentransferkan energinya. Prinsip dasar dari pengisian daya induktif ini adalah induksi elektromagnetik yang memanfaatkan medan magnet untuk mentransfer energi antara dua objek. Pengisian daya induktif ini dinamakan karena mentransfer energi melalui kopling induktif. Pertama ada arus balik melewati koil induksi di stasiun atau pad pengisian. Motor listrik yang bergerak menciptakan medan magnet yang kekuatannya itu berfluktuasi karena amplitudonya arus listrik tersebut yang berfluktuasi. Medan magnet yang berubah ini menciptakan arus listrik bolak-balik atau AC di kumparan induksi perangkat portable tersebut, yang kemudian melewati penyearah untuk mengubahnya menjadi arus searah atau DC. Kemudian yang terakhir, arus searah tersebut mengisi baterai atau menyediakan daya pengoperasian. Kemudian jarak yang lebih jauh antara kumparan pengirim dan penerima juga dapat dicapai ketika sistem pengisian induktif tersebut menggunakan kopling induktif resonansi, di mana kapasitor ditambahkan ke setiap kumparan induksi untuk membuat dua rangkaian LC dengan frekuensi resonansi tertentu. Frekuensi arus bolak-balik atau AC ini disesuaikan dengan frekuensi resonansi, dan frekuensi dipilih tergantung pada jarak yang diinginkan oleh pengguna untuk mencapai efisiensi puncak. Kemudian, setelah perbaikan terbaru pada sistem resonansi ini, termasuk pengguna koil transmisi yang dapat digerakkan, yaitu dipasang pada platform atau dengan perangkat, dan penggunaan bahan lainnya untuk koil penerima seperti tembaga, grafis perak atau tegangan aluminium juga untuk diminimalkan berat dan mengurangi resistensi karena efek kulit. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu resonan charging. Bisa dilihat di sini resonan charging. Oke, mohon maaf. Untuk sangka resonan charging yaitu bisa dilihat resonan charging adalah jenis pengisian daya dan kabel yang menggunakan prinsip resonansi magnetik untuk mentransfer energi antara dua objek pada jarak yang lebih jauh dan dengan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan induktif charging biasa. Teknik ini mengandalkan resonansi, yaitu kondisi di mana dua objek memiliki frekuensi resonansi yang sama atau sangat dekat. Nah, pengisian resonansi ini menawarkan beberapa keunggulan, termasuk jarak transfer yang lebih besar dibandingkan pengisian induktif tradisional, efisiensi yang lebih baik dalam jarak menengah, dan fleksibilitas yang memungkinkan ketidakselarasan antara pemancar dan penerima. Teknologi ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti bantalan, pengisian kabel untuk elektronik konsumen seperti ponsel pintar dan tablet. Sistem pengisian untuk kendaraan khusus yang memungkinkan pengisian tanpa harus mencolokkan kabel, dan perangkat medis yang dapat diisi daya tanpa kabel yang menembus kulit. Seiring penelitian dalam resonansi ini berlanjut, fokusnya adalah pada peningkatan efisiensi, jangkauan, dan keamanan yang dapat menyebabkan adopsi yang lebih luas dalam aplikasi industri dan konsumen. Teknologi ini memiliki potensi besar untuk masa depan yang mungkin akan mengubah cara kita mengisi daya dan memberi daya pada perangkat. Ditransfer secara efisien antara dua objek yang beresonansi pada frekuensi yang sama. Dalam teknologi ini, kumparan pemancar dan kumparan penerima dirancang untuk beresonansi pada frekuensi tertentu. Ketika kumparan pemancar diberi energi, kumparan ini kelebihan, dan kumparan diberi energi. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan charger konvensional dan wireless charger.
bisa dilihat di sini charger konvensional itu menggunakan kabel yang terkadang menyulitkan pengguna dan wireless charger tidak menggunakan kabel dan menggunakan sistem wireless dalam penggunaannya. Selanjutnya charger konvensional lebih cepat dalam melakukan pengisian daya baterai, sedangkan wireless charger waktu untuk melakukan pengisiannya lebih lama. Terus yang charger konvensional ini menggunakan kabel dalam perpindahan arus listrik sehingga risiko terkena sengatan arus listrik lebih besar. Terus wireless charger mengurangi risiko sengatan listrik cara menggunakan magnet dalam proses perpindahan arus listrik. Selanjutnya charger konvensional itu harganya terjangkau dan harus mencolokkan kepala, sedangkan wireless charger lebih mahal. Terus charger konvensional charger power source terlebih untuk bisa digunakan, sedangkan wireless charger cukup mendekatkan device perangkat power charging untuk melakukan pengisian. Yang terakhir yaitu charger konvensional terkadang menimbulkan panas pada kepala charger, sedangkan wireless charger tidak menimbulkan panas sama sekali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kunci. Untuk selanjutnya yaitu implementasi wireless charging pada perangkat konsumen. Untuk pertama yaitu implementasi pada ponsel. Implementasi wireless charging pada ponsel, terutama dengan standar UI, memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik untuk mengisi baterai tanpa kabel. Ponsel yang mendukung teknologi ini memiliki kumparan penerima di dalamnya, yang menangkap energi dari medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh kumparan transmitter pada stasiun pengisi daya. Proses ini melibatkan inisiasi, komunikasi antara perangkat dan stasiun, pengisian daya, dan penghentian otomatis setelah baterai penuh. Penggunaan wireless charging dalam ponsel telah menjadi sebuah fitur yang semakin diminati karena memberikan pengalaman pengisian daya yang lebih praktis dan nyaman bagi pengguna. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk mengisi atau membatasi gerakan daya perangkat mereka tanpa perlu menggunakan kabel fisik yang seringkali mengganggu. Dengan hanya meletakkan ponsel di atas stasiun pengisian yang kompatibel, proses pengisian dapat dimulai secara otomatis, membebaskan pengguna dari kerumitan menghubungkan dan mencabut kabel. Teknologi pengisian kabel juga mendukung tren menuju mobilitas yang lebih besar, dengan kemampuan untuk mengisi daya ponsel secara nirkabel di mobil, kantor, atau dimanapun yang memiliki stasiun pengisian yang sesuai. Pengguna dapat menjaga perangkat mereka tetap siap digunakan tanpa perlu memikirkan keterbatasan akses ke sumber daya listrik. Hal ini hanya meningkatkan produktivitas pengguna, tetapi juga mendukung gaya hidup yang lebih praktis dan terkoneksi secara terus-menerus. Untuk selanjutnya, implementasi pada otomotif. Implementasi wireless charging pada otomotif, terutama untuk kendaraan listrik, menggunakan teknologi resonansi magnetik untuk mengisi baterai kendaraan tanpa perlu mencolokkan kabel fisik. Sistem ini terdiri daripada pengisian daya yang diletakkan di lantai garasi atau tempat parkir dan penerima yang dipasang di bagian bawah kendaraan. Ketika kendaraan diparkir di atas pada pengisian, medan magnetik dihasilkan oleh kumparan pada pengisian dan diterima oleh kumparan pada kendaraan, yang kemudian mengkonversi energi tersebut menjadi listrik untuk mengisi baterai. Penerapan wireless charging dalam mobil listrik merupakan langkah penting dalam menghadirkan pengisian daya yang lebih praktis dan mengurangi ketergantungan pada kabel fisik. Teknologi ini menggunakan prinsip induksi magnetik atau resonansi. Salah satu aspek penting dari penerapan wireless charging dalam mobil listrik merupakan integrasinya dengan infrastruktur pengisian yang sudah ada. Ini melibatkan pengembangan standar dan protokol yang dapat diterima secara luas, sehingga berbagai merek mobil listrik yang dapat kompatibel dengan berbagai stasiun pengisian yang tersedia. Namun, penerapan wireless charging dalam mobil listrik juga menghadapi beberapa tantangan teknis yang perlu diatasi. Untuk salah satunya yaitu efisiensi transfer energi yang optimal. Selain tantangan teknis, aspek ekonomi juga menjadi faktor penting dalam penerapan wireless charging dalam mobil listrik. Biaya produksi dan instalasi infrastruktur pengisian nirkabel dapat menjadi hambatan dalam pengembangan lebih lanjut dari teknologi ini. Diperlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur yang dapat mendukung pengisian nirkabel di berbagai lokasi publik dan swasta untuk memastikan akses
Utilitas dan ketersediaan pengisian yang memadai bagi pengguna mobil listrik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut no. Omong no. Cuma sekilas. Ngomong no. Selanjutnya adalah dampak pada lingkungan dan ekonomi. Pada lingkungan, teknologi ini mengurangi kebutuhan dan kabel dan konektor yang dapat mengurangi jumlah limbah elektronik karena kabel pengisian daya seringkali rusak dan dibuang. Meskipun ada beberapa kehilangan energi selama proses pengisian daya dan kabel, kemajuan teknologi terus meningkat efisiensinya yang dalam jangka panjang dapat membantu mengurangi konsumsi energi. Pada ekonomi, wireless charging menciptakan peluang bagi pengembangan industri baru yang fokus pada teknologi pengisian daya dan kabel, menghasilkan lapangan kerja baru dan mendorong inovasi. Teknologi ini juga mengurangi keausan pada port pengisian dan kabel sehingga biaya perawatan dan penggantian komponen dapat berkurang, menguntungkan konsumen dan produsen. Penambahan fasilitas pengisian daya kabel di rumah, tempat parkir umum, dan tempat kerja dapat meningkatkan nilai properti dan infrastruktur karena konsumen semakin menginginkan kemudahan pengisian daya tanpa kabel. Untuk tantangan dan prospek masa depan, wireless charging menghadapi beberapa tantangan termasuk efisiensi energi yang lebih rendah dibandingkan pengisian kabel, biaya implementasi yang relatif mahal, jarak pengisian terbatas, standarisasi yang belum sepenuhnya terwujud, dan potensi risiko keamanan seperti panas publik. Meskipun demikian, prospek masa depannya sangat menjanjikan. Penelitian dan pengembangan terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi seperti inovasi dalam desain kumparan dan material yang dapat mengurangi kehilangan energi dan meningkatkan kecepatan pengisian. Untuk kesimpulan, wireless charging juga dikenal sebagai charging di kabel adalah metode pengisian daya untuk perangkat elektronik tanpa menggunakan kabel. Metode ini menggunakan medan magnetik untuk mentransfer energi dari sumber daya ke perangkat, memungkinkan pengisian daya yang lebih nyaman dan praktis. Salah satu keuntungan utama dari wireless charging adalah kemudahannya. Dengan menghilangkan kebutuhan kabel, pengguna dapat mengisi daya perangkat mereka tanpa harus mencari kabel atau menghubungkannya dengan hati-hati. Sekian dari kamu kami, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, kan ini kan sih.